minum susu. Nah, itu akan menghambat penyerapan tablet tambah darah. Tapi kalau diimbangi dengan buah seperti jus ya, jus jeruk misalnya, atau apa-apa yang sifatnya sumber vitamin C, itu akan lebih bagus kan. Halo sahabat Jubel Inspiratif, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa dan menginspirasi. Pada episode kita kali ini, kami menghadirkan seorang tokoh dari Dinas Kesehatan, Bapak Heri Cahyono. Boleh disambut dulu Bapak. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Oke Bapak, mungkin karena banyak yang belum kenal, Bapak boleh perkenalan dulu kepada teman-teman. Ya, terima kasih Adik Sarah. Saya Heri Cahyono dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, sebagai Kasih Keska dan Gizi Masyarakat, jadi yang membawahi kegiatan aksi bergizi ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kita masuk ke materi Bapak, Zahra ingin bertanya, kenapa Bapak itu tertarik dan berkecimpung dalam dunia dinas kesehatan Bapak? Untuk basa-basi. Iya, untuk basa-basi. Jadi sebenarnya kan memang dari backgroundnya saya itu kan dari gizi ya, dari gizi. Jadi kenapa tertarik ya, karena kesehatan ini sebenarnya manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri, itu kan bukan untuk keluarga, tapi kita lebih banyaknya yaitu untuk ke masyarakat gitu. Itu makanya kami atau saya ini tertarik untuk terjun di bidang kesehatan gitu. Begitu ya Pak. Jadi memang masalah gizi ini harus diperhatikan ya Bapak ya. Iya. Nah, kenapa itu saking harus diperhatikannya, memang ada masalah apa yang terjadi Bapak untuk saat ini? Iya. Adik Sarah, kalau gizi ini kan hampir semua siklus kehidupan ya, itu ada berkaitan dengan gizi. Mulai dari remaja putri, ibu hamil, kemudian dia hamil melahirkan anak, bayi, balita ya, kemudian remaja, dewasa sampai ke lansia. Itu semuanya diatur masalah gizi ya. Contohnya misalnya ibu hamil. Ibu hamil itu perlu makan 1,5 lebih banyak dari makanan orang yang tidak hamil. Karena apa? Karena selain untuk kebutuhan si ibu hamil, juga untuk kebutuhan si atau janin yang dikandungnya. Nah, makanannya itu harus sesuai dengan yang gizi seimbang ya. Artinya ada kandungan karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada sumber vitamin dan mineralnya. Makanya dikenal dengan istilah isi piringku di di leaflet atau di poster itu. Jadi di situ sudah lengkap kandungan apa yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian begitu dia lahir, dia melahirkan anak ya, anak bayi, itu juga harus dilihat ya. Berarti begitu dia lahir, dia harus inisiasi menyusu dini. Jadi inisiasi menyusu dini itu bayi itu ditelungkupkan di dada si ibu, dibiarkan sampai kira-kira lebih 1 jam ya, sampai dia mendapatkan puting ibu untuk menghisap ASI yang pertama kali. Jadi kenapa ini penting? Karena awal dari pelaksanaan ASI eksklusif itu dimulai dari inisiasi menyusu dini. Jadi disitulah ada namanya zat kolestrum, dan zat yang merupakan antibodi si bayi tadi, itu melindungi anak dari berbagai kuman penyakit. Jadi mulai dari situ. Nah, kemudian IMD sudah dilaksanakan, baru dilaksanakan dengan ASI eksklusif ya. Hanya ASI saja diberikan kepada si bayi sampai usia 6 bulan ya, tanpa makanan atau minuman dari luar. Jadi tidak boleh dikasih air putih, tidak boleh dikasih madu, tidak boleh dikasih pisang. Jadi pada saat usia
0 sampai 6 bulan itu hanya ASI saja. Kenapa? Kok bayangan kita anak yang usianya di sudah itu kan sudah harus makan lebih ya. Iya. Nah, Sarah kita ketahui bahwa lambung bayi yang baru lahir itu sebesar kelereng. Sebesar kelereng, Pak. Nah, itu baru lahir ya. Oh. Jadi, jangan kita bayangkan kalau bayi yang baru lahir itu sama besarnya dengan lambung kita. Maka harus dikonsumsi, harus dikasih makan banyak seperti orang dewasa. Tidak, dia hanya sebesar kelereng. Ya, makanya nanti secara bertahap ya, umur 3 bulan dia lambung itu akan besar seperti bola pingpong. Terus bertambah umur dia akan bertambah besar. Itu makanya setelah usia 6 bulan baru dia boleh diberikan makanan tambahan. Selanjutnya sampai dengan usia 2 tahun terus diberikan ASI. Itu jadi prosesnya seperti itu. Nah, sampai dia masuk usia balita ya, bayi anak di bawah 5 tahun. Nah, di situ gizi juga ikut berperan, mulai dari pemberian makanannya, kemudian hitungan menilai status gizinya seperti apa, dipantau, dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan di posyandu setiap bulan supaya dipantau perkembangan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kemudian setelah balita dia ikuti anak prasekolah. Nah, ini prasekolah juga seperti itu. Jadi gizi itu terus sampai dengan lansia ya. Jadi tidak selagi orang itu masih hidup dia masih perlu gizi ya, karena kaitannya seperti itu pengaturannya itu. Jadi gizi itu memang sudah harus diberikan sejak anak baru lahir itu. Peran ibu menyusui itu sudah dimulai untuk membina anak-anaknya dan dipantau gizinya hingga lansia kan, Pak? Iya. Berarti memang yang ditekankan adalah para wanita untuk mempersiapkan kandungannya ya kan, Pak? Iya. Nah, kenapa bisa diutamakan para wanita tersebut, Bapak? Iya. Karena wanita ini adalah ibu yang bakal nanti melahirkan bayi itu yang diharapkan nanti akan menjadi bayi yang lahir sehat. Sehat maksudnya dia tidak lahir dengan berat badan lahir rendah ya. Berat badan lahir rendah itu berat bayi yang dilahirkan itu kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram. Kemudian bayi ini tidak mengalami gangguan pertumbuhan ya, karena banyak akibat kekurangan gizi waktu dalam janin ya, misalnya ada kekurangan kalsium, kekurangan zinc ya, beberapa vitamin dan mineral. Ini dikhawatirkan nanti bayi yang dilahirkan itu akan mengalami gangguan pertumbuhan seperti kekurangan hipotiroid ya. Hipotiroid ini dampaknya ke gondok kayak gitu ya. Nah, itu hal-hal itulah yang perlu diperhatikan supaya si ibu ini begitu dia hamil, mulai dari ketahuan dia hamil itu harus benar-benar dijaga, baik dari segi makanannya, kemudian kandungan zat gizinya ya, maupun dari kesehatan secara keseluruhan. Makanya ibu ini juga perlu pendampingan dari keluarga, terutama suami ya, supaya suami ini ikut membantu si ibu ini gitu. Jadi itulah tadi karena peran ibu ini begitu besar kan, Pak. Kalau misalkan Pak, tanda-tanda ibu yang tidak sehat itu bisa mempengaruhi dampaknya berkepanjangan kepada anaknya kan, Pak. Nah, tanda-tanda supaya kita ini waspada, misalkan seorang suami atau anak perempuannya waspada kepada ibunya yang hamil. Nah, itu seperti apa gejalanya, Bapak? Jadi itu tadi balik lagi ke anemia tadi ya, ada kaitannya. Jadi anemia. Si ibu ini dijaga supaya selama dia hamil ini tidak mengalami anemia. Jadi anemia ini kalau pada ibu itu kadar Hb-nya kurang dari 11. Kurang dari 11. Jadi kenapa anemia ini perlu dijaga ya, diatasi, karena dampaknya sangat besar. Jadi anemia ini bisa mengakibatkan si ibu pendarahan. Jadi kalau ibu waktu melahirkan pendarahan bisa mengalami kematian. Kemudian bisa mengalami tadi berat badan lahir rendah. Itu disebabkan juga karena faktor
Anemia. ya. Dan anemi juga mempengaruhi daya tahan tubuh ibu ya. Jadi ibu cepat lelah, cepat lesu ya, cepat lemah gitu. Ada 5L itu yang tanda-tanda layu ya, lunglai. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi bagaimana cara mencegahnya supaya tidak anemi? Pertama dia harus mengkonsumsi makanan yang seimbang tadi ya, terutama dari unsur kandungan yang banyak mengandung Fe. Fe ini kan banyak terdapat di kalau di sumber protein ya, hewani dan nabati. Kemudian kalau dari sayuran berwarna hijau tua. Tapi untuk penyerapannya itu lebih cepat diserap ke dalam tubuh kalau yang sumbernya itu berasal dari hewani yang kita kenal dengan hem. Nah, kemudian selain dari makanan yang sumber hewani juga harus mengandung yang sumber Fe harus mengandung sumber protein. Karena sumber protein ini akan membantu proses pembentukan sel darah merah dalam tubuh itu. Nah, selain itu juga bahaya selain dari anemi juga ibu hamil ini harus dijaga supaya lingkar lengan atasnya lila ya itu tidak mengalami kurang energi kronis. Itu yang kita sebut dengan istilah KEK. Nah, kalau ibu mengalami KEK ini atau lingkar lengan atasnya ini kurang dari 23,5 cm, ini dampaknya sama seperti anemi tadi. Jadi akan melahirkan anak yang BBLR yang ujung-ujungnya nanti ke anak yang stunting. Nah, tapi kalau sudah anak stunting itu dampaknya sudah luas, bukan hanya sekedar anaknya pendek, tapi lebih berbahaya karena berkaitan dengan tingkat kognitivitas anak, perkembangan otak ya. Perkembangan otak, jadi anak akan selalu tertinggal ya kalau di sekolah itu dibandingkan anak-anak yang normal dalam hal segi pelajarannya. Itu yang harus kita waspadai gitu. Jadi waspadai ya agar darah ibu hamil itu hemoglobinnya tidak kurang dari 11 kan Pak, dan juga tidak mengalami KET. Nah, bagaimana cara mencegah masalah tersebut Bapak? Atau cara agar ibu-ibu tersebut menghindari gejala-gejala tadi adalah dengan konsumsi tablet tambah darah. Apakah ada peraturan khusus atau tata cara dalam meminum tablet tambah darah itu Bapak supaya berfungsi dengan benar? Iya. Jadi tablet tambah darah ini kalau untuk ibu hamil itu diberikan mulai dari trimester pertama sampai dengan trimester ketiga. Jadi selama kehamilan dia minimal minum tablet tambah darah ini 90 tablet itu minimal ya. Jadi sebaiknya tablet tambah darah ini diminum pada saat malam karena sifatnya tablet ini kan kadang mual ya. Nah, ini yang kadang si ibu hamil ini sungkan atau enggan minum ini karena faktor dia rasa mual gitu. Apalagi kalau trimester pertama kan rata-rata si ibu hamil ini kan lagi masa-masa ngidam, mual. Nah, itu maka dianjurkan minum tablet tambah darah pada saat malam. Nah, sudah itu jangan dilakukan berbarengan dengan minum kopi, tidak minum boleh. teh, minum susu. Nah, itu akan menghambat penyerapan tablet tambah darah. Tapi kalau diimbangi dengan buah seperti jus ya, jus jeruk misalnya atau apa yang sifatnya sumber vitamin C itu akan lebih bagus karena dia akan membantu proses penyerapan Fe tadi ke dalam tubuh. Nah, jadi ada faktor yang menghambat ya seperti yang tadi kafein ya dari teh, kemudian dari susu, ini akan menghambat proses penyerapan tablet Fe. Tapi ada yang mempercepat proses penyerapan tadi ya seperti tadi yang sumbernya dari vitamin C ya, buah-buahan ya itu segala macamnya itu. Kalau misalkan ingin minum kopi atau teh Bapak, itu durasi untuk minum tablet tambah darahnya berapa minimal? Ya, minimal itu sekitar 1 jam lah ya. 1 jam, 1 jam sebelum itu boleh minum. Nanti kalau sudah 1 jam menjelang itu ya tidak usah minum itu, tidak usah minum tablet. Tidak usah minum kopi atau teh gitu. Oke. Bapak, jadi masalah untuk anemi ini, apakah kami para remaja putri itu sudah harus memperhatikan hemoglobin dan Fe kami semenjak masa ini? Iya. Jadi itulah
adik Zara ya, kita perlunya menerapkan aksi bergizi ini supaya adik-adik remaja putri ini bisa memonitor diri sendirinya ya, dengan pencegahan minum tablet tambah darah ini ya, supaya tujuannya ketika dia nanti siap nikah, siap melahirkan, dia akan terbebas anemi. Nah, jadi anemi pada remaja ini juga sangat berbahaya karena salah satu faktor ya di sekolah dia akan kelihatan murung, lesu tadi itu ya, sehingga akan mempengaruhi proses konsentrasi dia belajar gitu. Nah itu biasanya nanti mungkin dari puskesmas itu akan melakukan screening ya, screening pemeriksaan anemi. Jadi nanti adik-adik remaja putri di sekolah itu rencananya akan dilakukan pemeriksaan kadar HB. Melalui apa namanya lens kit ya, yang dicocok pakai jarum itu, nanti akan diperiksa, di situ akan kelihatan. Nah kalau yang adik putri remaja putrinya normal, dia kalau HB-nya 12 ke atas, 12 ya, 12 itu normal. Tapi kalau dia HB-nya 11 sampai 11,9 itu masuk kategori anemi ringan, dan itu harus minum tablet Fe setiap hari selama 2 sampai 4 minggu. Kalau dia kadar HB-nya di bawah 11 sampai dengan 10 ya, itu masuk kategori sedang. Sampai dengan, nah kalau dia sudah di bawah 8 itu sudah masuk kategori berat yang harus dirujuk. Jadi sebelum sampai ke tingkat anemi, makanya kita upayakan untuk melakukan pencegahan sedini mungkin, yaitu dengan tadi itu mengkonsumsi sumber-sumber makanan yang mengandung Fe, terutama yang berasal dari protein hewani. Ya, gitu. Jadi Bapak, aksi bergizi yang tadi disebutkan tadi merupakan salah satu cara untuk memberikan pengarahan kepada remaja-remaja putri kan Pak? Aksi bergizi ini diterapkan di setiap sekolah. Nah, apakah ada tangan-tangan atau seperti kader-kader yang membantu dinas kesehatan terhadap aksi bergizi ini, Bapak? Ya. Jadi kalau di dinas kesehatan tuh ada pengelola program gizi, ada pengelola program UKS ya, ada namanya kalau di itu Uspendas ya, usia pendidikan dasar. Jadi yang membawahi program UKS. Nah kemudian sama kayak di puskesmas seperti itu. Nah kalau di puskesmas yang membantu kegiatan aksi bergizi di sekolah ini yang pertama guru UKS, semua yang kedua KKR ya, apa tau dek dari KKR? Kader kesehatan remaja. Nah pintar, nah itu. Jadi masing-masing sekolah itu punya ya, SMA 17 benar? Punya. Nah itu yang membantu puskesmas dan dinas kesehatan untuk melaksanakan kegiatan aksi bergizi itu. Jadi peran kader kesehatan remaja tadi adalah membantu guru UKS ya kan untuk Pak? Mengingatkan, misalnya ada temennya yang belum minum tablet Fe untuk diingatkan. Kemudian ada temennya yang belum mengisi di aplikasi Ceria, itu juga diingatkan. Karena setelah kita minum tablet Fe ini disarankan untuk mengisi di aplikasi Ceria supaya yang kita lakukan ini bisa terpantau ya Pak ya. Jadi aplikasi Ceria tadi adalah salah satu dari aksi bergizi kan Pak, termasuk senam yang kita lakukan tadi, yang kami lakukan tadi pagi Pak. Itu memang kaitannya apa? Senam sama kesehatan gizi itu Pak? Ya. Jadi senam ini kan bagian dari kegiatan aktivitas fisik, ya. Jadi kalau di pedoman umum gizi seimbang itu selain dari menu tumpeng ya, di situ ada unsur karbohidrat, kandungan zat gizi ya, kandungan karbohidrat, kemudian ada unsur protein, lemak, vitamin dan mineral. Itu juga disarankan juga untuk cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian ada kegiatan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Jadi supaya si tubuh kita ini bugar gitu ya. Nah itu makanya
Di dalam aksi bergizi itu dilakukan kegiatan yang pertama atau awal itu dengan melakukan senam bersama. Senam bersama. Jadi terserah senamnya model apa gitu, minimal 30 menit gitu. Setiap hari kan Pak, ya, bukan seminggu sekali. Ya harusnya seperti itu. Artinya kalaupun tidak bisa dilaksanakan di sekolah, dia dilaksanakan sore pulang dari sekolah gitu kan, supaya aktivitas ini terjaga. Tapi saya yakin kalau anak-anak SMA mungkin ya masih aktivitasnya kan banyak, ya apalagi yang ikut kegiatan eskul misalnya ini kan ada latihan voli, kemudian ada basket, itu sudah bagian rangkaian dari aktivitas fisik itu. Oke, tenang dong kalau begitu. Nah, Pak, terakhir untuk penutupan kita kali ini, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada para penonton sebagai bagian dari Dinas Kesehatan, Bapak? Ya. Jadi kami dari Dinas Kesehatan, kami mohon dukungannya untuk program penanggulangan stunting ini untuk secara rutin ya melaksanakan kegiatan aksi bergizi ini di sekolah-sekolah baik di SMP maupun di SMA ya. Ada ataupun tanpa kami dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk tetap berjalan ya, karena tidak perlu biaya sebenarnya untuk aksi bergizi ini ya. Ya tadi itu senam kan sudah memang rutin kita laksanakan setiap hari Jumat. Kemudian sarapan itu bisa kita bawa bekal dari rumah kan. Dari rumah kita bawa bekal masing-masing. Kemudian untuk tablet FE ini sudah disiapkan dari Puskesmas ya, sudah disiapkan. Jumlahnya insya Allah cukup untuk seluruh remaja putri di sekolah, karena kita memang dapat dropping dari pusat tuh jumlahnya sebanyak jumlah murid remaja putri yang ada di sekolah. Kemudian ada edukasi masalah kesehatan ya dan gizi, ini bisa dilaksanakan oleh ibu bapak guru yang ada di sekolah. Terserah materinya bebas, bisa lihat sekarang banyak materi yang ini kan di YouTube, di internet segala macam itu bisa diambil, bisa masalah gizi, bisa masalah PHBS ya, atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan gizi itu saja. Oke Pak, jadi memang kesadaran diri itu penting ya kan Pak. Nah itulah Sobat Jubel TV, mengenai masalah anemia ini memang memerlukan kesadaran diri sendiri. Selain itu sangat mudah caranya dan juga tidak mahal. Nah jadi setiap hari kita harus memperhatikan kondisi fisik kita sendiri untuk mempersiapkan masa depan kita. Terima kasih Bapak atas masukannya Bapak. Terima kasih juga sudah hadir Bapak di sini menyempatkan waktunya. Kota Palembang Zero Stunting 2024. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kepada teman-teman. Kami akhirnya sampai di sini dulu episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.